Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunta wa atbis sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang tidak pernah bosan memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai hamba pilihan. Diberikannya kita kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia dan berberkah ini bukan sebuah kebetulan jamaah. Ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih cinta kepada kita. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, sebagai hamba yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, senantiasa disini mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Tanda terima kasih kita. Tanda terima kasih kita sebagai hamba yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara kita yang rahimahullah detik ini tidak bisa melaksanakan sholat Jumat dikarenakan keadaan mungkin di Aceh sana, di Sumatera sana. Belum lagi saudara kita yang mengalami sakit. Tetapi detik ini kita menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini insya Allah akan menjadi saksi kelak bahwasanya kita pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa lisan kita diam-diam mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sambil betapa banyak nikmat yang Kau curahkan kepada hamba ya Allah. Bisa menghirup udara yang segar, tubuh kita bisa bergerak. Betapa banyak saudara kita yang mengalami sakit satu tidak bisa bergerak ya Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat. Ketika kita ditanya, maukah engkau menjadi manusia yang senantiasa beruntung di dunia? Lebih jauh, tidak ada manusia yang menginginkan
kecuali keberuntungan jamaah. Semua manusia menginginkan keberuntungan dan tidak menginginkan sebaliknya. Tidak ada manusia yang menginginkan selain keberuntungan di dunia lebih di akhirat. Banyak orang yang menginginkan bagaimana hidupnya penuh dengan sesuatu yang dia inginkan. Memiliki bisnis, bagaimana bisnisnya terus berlimpah, terus menguntungkan. Itulah yang diinginkan manusia. Sehingga banyak manusia yang menginginkan keberuntungan, segala cara dihalalkan jamaah. Semua cara yang halal, yang haram menyembah. Demi apa? Demi keberuntungan sesaat. Masyaallah muslimin sidang Jumat. Kan tetapi orang yang beriman, jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang menginginkan keberuntungan dan tidak akan pernah merugi jamaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kabar gembira agar kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa beruntung dan tidak akan pernah merugi jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Alladzina yatluna kitaballah. Hamba manusia, orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah, senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, senantiasa merenung dengan Al-Qur'anul Karim, istiqomah membaca Al-Qur'anul Karim. Masyaallah muslimin sidang Jumat, betapa banyak manusia-manusia di zaman sekarang sudah lupa untuk membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an. Mereka menginginkan kebahagiaan dunia, akan tetapi mereka lupa bagaimana cara untuk membahagiakan dirinya di dunia lebih dahulu. Mereka menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Mereka menginginkan keluarganya keluarga yang penuh berkah, akan tetapi Al-Quran ditinggalkan jamaah. Kalau kita ingat 30 tahun silam, betapa ramai rumah-rumah yang di dalamnya ada lantunan Al-Quran Karim. Habis maghrib kita dengarkan lantunan Al-Quran Karim. Zaman sekarang suara-suara musik, suara-suara TV yang kita dengarkan, alhamdulillah. Lantas bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan? Dari mana kita akan mendapatkan ketenangan jiwa ketika kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, hidup kita berkah jamaah. Hidup kita akan diturunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Sudah jelas ayatnya, alladzina yatluna kitab. Orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, bukan membaca Quran. Al-Quran. Sudah berapa lama kita menutup Al-Quran? Sudah berapa lama anak keluarga kita tidak membaca Al-Quran? Masyaallah muslimin sidang Jumat. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan berita kepada kita bahwasanya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa membuka Al-Quran Al-Karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, ketika hati seorang hamba sumpah, gundah, tidak ada selain Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, buka Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ketika kita menginginkan selalu keberuntungan, ma'asyiral muslimin, tidak ada ceritanya orang yang senantiasa, keluarga yang senantiasa bersama Al-Quran dijauhkan oleh Allah SWT. Mungkin kasat mata kita, orang yang senantiasa bersama Al-Quran miskin di mata manusia, akan tetapi jiwanya kaya ya Allah, penuh dengan ketenangan, penuh kedamaian. Kenapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan jamaah. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan penyembuh hati-hati yang sakit. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Yang kedua, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Jika kita menginginkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, aqamus shalah, senantiasa menunaikan sholat lima waktu jamaah. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang semangat bekerja, semangat bagaimana mendapatkan dunia, akan tetapi mereka lupa bahwasanya 2 rakaat fajar, rakaatain fajr khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi manusia lebih percaya dengan ucapan-ucapan orang-orang motivat, tidak lagi mempercayai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa depan apa yang kita jaga jamaah Allah? Masa depan apa yang kita kejar di dunia ini jamaah Allah? Tidak ada masa depan yang jelas kecuali kematian jamaah Allah. Banyak orang yang balik pulang kerja untuk apa? Untuk masa depan. Akan tetapi dia lupa masa depan yang pasti adalah kematian. Dan tidak ada bekal yang baik kecuali sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, silahkan bekerja, silahkan berbisnis, akan tetapi jangan sampai kerjaan kita, bisnis kita melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang menginginkan bahagia dunia, silahkan sholat jamaah, jaga sholat 5 waktu, insya Allah dunia kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita jamaah, kita nasihati, jangan sampai kita kerja dan kerja untuk keluarga, tapi kita lupa untuk mengingatkan keluarga kita bagaimana mereka menjadi ahli sholat. Tidak ada gunanya jamaah kita banting tulang kerja, pergi pagi pulang malam untuk keluarga, tetapi keluarga kita tidak melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Apalagi di akhir zaman ini jamaah, orang lebih percaya dengan ucapan-ucapan manusia. Ketika mendapatkan permasalahan justru jauh dari masjid. Orang yang beriman ketika mendapatkan masalah justru dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memohon, Allah akan memberikan solusi bagi semua permasalahan hidupnya jamaah. Yang ketiga jamaah Allah, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah.
orang yang senantiasa berusaha menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha bagaimana sebagian hartanya bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimahullah, orang yang kaya itu bukanlah dia yang rumahnya ada di mana-mana, mobilnya ada berapa, bukan jamaah. Tetapi orang yang kaya sebenarnya adalah mereka yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah. Jangan sampai kita menumpuk harta kita dengan alasan masa depan. Sekali lagi yang Allah, tidak ada masa depan yang cerah, tidak ada masa depan yang jelas kecuali kematian. Dan sedekah salah satu amal yang segera Allah berikan dalam kubur jamaah. Kata para ulama, apa yang menyebabkan seorang mayit meminta diundurkan waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas shalihin. Kenapa orang yang mati itu ingin hidup kembali walau sedetik? Untuk apa? Untuk sedekah ya Allah. Kata para ulama, karena amal sedekah segera diberikan dalam kubur jamaah ini. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Kesempatan bagi kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, karena mereka membutuhkan uluran kita jamaah. Insya Allah harta yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun jamaah Allah, kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Allah kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu di masjid, dan untuk senantiasa berusaha mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Mari kita merenung jamaah rahimahullah. Sudahkah kita selama ini betul-betul menggunakan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita benar-benar memaksimalkan umur kita untuk memperbanyak bekal yang akan kita bawa menuju kampung akhir? Ma'asyiral muslimin sedang rahimahullah, ketika kita menginginkan banyak hal di dunia ini, maka harus kita ingat bahwasanya ujung hidup kita adalah kematian. Dan tidak ada bekal sebaik-baik bekal melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa senantiasa membaca Al-Quran Karim, orang yang bertakwa senantiasa menjaga salat lima waktu, orang yang bertakwa senantiasa menyimpan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang akhir hayat kita menjadi hamba husnul khatimah. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi keluarga kita, memberkahi negeri kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في السودان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.